Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Jadi ada yang bertanya, apakah dalam pembuatan akta jual beli, anak perlu dihadirkan dalam proses jual beli tersebut di hadapan PPAT? Nah, jawabannya adalah kalau memang anak ini sudah berusia dewasa di atas 21 tahun atau 17 tahun, maka ketika dia menjadi ahli waris, dia harus hadir dalam proses jual beli rumah tersebut. Artinya bahwa anak ini sebagai salah satu ahli waris bersama dengan ibunya dan mungkin saudara-saudara yang lain sebagai penjual hadir di dalam proses jual beli itu, dan kemudian bertemu dengan pembeli, bertemu juga dengan PPAT gitu ya, pejabat pembuat akta tanah, dan kemudian melakukan proses jual beli. Karena apa ya? Karena memang seluruh ahli waris wajib untuk hadir di dalam proses melakukan akta jual beli gitu ya. Namun berbeda jika memang anak ini masih di bawah usia dewasa atau di bawah 17 tahun. Artinya bahwa anak ini masih memerlukan perwalian dari orang tua. Nah, apabila memang anak ini di bawah 17 tahun, contohnya anak ini masih 5 tahun atau 10 tahun, maka orang tua wajib membuat permohonan perwalian. Artinya bahwa orang tua ini yang akan mewakili anak-anaknya yang masih kecil ini di dalam proses jual beli rumah tersebut. Tetapi harus diingat, orang tua harus menjelaskan kepada anak bahwa proses jual beli ini untuk membantu atau untuk melanjutkan kehidupan mereka gitu ya, melanjutkan kehidupan dan pemeliharaan orang tua terhadap anak-anaknya ini, sehingga uang penjualan itu memang digunakan tidak hanya untuk orang tua, tidak hanya untuk kepentingan orang tua, tapi juga untuk kepentingan anak-anak, misalnya untuk pendidikan gitu ya, atau untuk biaya hidup sehari-hari. Karena apa? Karena pada saat mereka sudah dewasa, kadang mereka merasa saya tidak pernah menjual tanah tersebut atau saya tidak pernah menjual rumah tersebut. Yang melakukan penjualan adalah orang tua. Padahal sebenarnya anak sudah harus diberitahukan terlebih dahulu kepada oleh orang tuanya gitu ya, atau oleh orang tuanya yang masih hidup, supaya ketika di dalam proses, biasanya kan gini, penjual itu kadang tidak punya uang untuk membayar secara lunas. Dia membayar secara kredit. Nah, jadi kalau memang dia membayarnya secara kredit dan dia membutuhkan waktu untuk melunasi tanah tersebut atau transaksi tersebut atau rumah tersebut, maka kadang itu pada saat dia mau melakukan akta jual beli, pada saat sudah lunas dan anak ini ternyata sudah beranjak dewasa dan butuh kuasa untuk menjual, untuk melakukan proses akta jual beli selanjutnya, anak itu biasanya tidak mau atau justru menghambat proses jual beli yang sudah terjadi gitu ya. Dan ini sangat merugikan pembelinya. Oke, ini yang perlu ini yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa membantu dan bisa memberi titik terang bagi kalian yang mungkin juga punya pengalaman atau mungkin mengalami masalah yang sama. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Atau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau juga bisa email di lasa@lasaadvokat.com. Saya akan mencoba untuk menjawabnya buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.